Hai, selamat datang di vlog aku, di Florentina Iwina Vlog. Hari ini hari ke-6. Di video kali ini, aku mau share tentang apa yang harus kamu lakukan kalau ternyata kamu adalah OTG. Apa yang harus kamu lakukan kalau ternyata kamu adalah masuk dalam kategori orang tanpa gejala di COVID-19 ini. Ini hari ke-6 aku untuk self karantin alias isolasi mandiri di tanggal 29 September 2020. Ada beberapa yang tanya dan ada beberapa temen yang insist untuk, "Flo, kamu harus record ini, kamu harus ceritain gimana." Oke. Ini pasti aku ceritain. Dan akhirnya dibuatlah video ini. Ini ada beberapa poin, tadi aku sempat buat jurnal juga. Aku ketik beberapa dan dapat sekitar 13 poin yang akan aku share di sini. Langkah-langkah ataupun apa aja yang sudah aku alami. Aku sempat swab test itu negatif waktu swab test di Philippines. Yang video kemarin aku sempat share ke teman-teman. Ternyata tes lagi itu reaktif dan tes lagi akhirnya positif. Tesnya di Indo kan, di Indonesia, di Jakarta. Oke. Untuk poin pertama, apa sih sebenarnya yang harus kita iniin? Ini dia. Sebenarnya untuk poin pertama adalah jangan panik. Karena kalau misalnya kayak kita udah kepanikan, kita tuh jadi kayak bingung gitu kan mau ngapain. Jangan sampai meratapi. Kepikiran boleh, tapi tetap harus kayak exhale, inhale untuk bisa tahu hari ini mau ngapain nih. Karena kalau udah panik terus, ini masalah nggak akan selesai gitu. Ya memang jangankan ini ya, jangankan orang yang denger kamu dulu nih, kayak kamu sendiri dulu nih yang harus bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Kamu harus kayak nyiapin energi gimana cara ngasih tahu ke orang lain lagi, ke keluarga kamu kalau kamu positif COVID. Karena ini pengalaman aku juga waktu aku baca email malam kan, waktu aku baca email positif itu aku sempet down. Padahal di luar, di ruang tamu itu ada kokoku. Ini aku gimana mau cerita, sehingga aku kayak ngabisin tanggal 23 malam itu kayak sendirian di kamar, hingga ke WC pun aku tetap pakai masker. Pada malam itu sempet kokoku nanya, "Lu ngapain di rumah pakai masker?" Ya udah, nggak aku tanggepin. Oops, what's that? Itu yang tadi, maaf ya, kayak suara ledakan deh. Oke, lanjut. Jadi kenapa pakai masker? Kokoku bilang malam-malam kan di rumah. Oh enggak, biasa aja. Itu udah panik, dalam keadaan panik sebenarnya. Cuman aku harus tenang-tenang dulu. Aku sampai nggak bisa tidur 2-3 malam. Tapi aku sempat mikir, nih nggak boleh panik nih. Aku harus mikir langkah apa nih yang harus aku lakuin besok tanggal 24. Aku harus ketemu dokter segala macem kan. Nggak boleh panik dulu. Itu tanggal 23 hanya aku sendiri yang tahu. Aku kayak masih meratapi dulu tentang apa yang harus aku lakukan. Hingga akhirnya ya udah usahain buat tidur karena besok akan menjadi hari yang sangat panjang. And then udah gitu tidur, besok pagi bangun sarapan bareng kan, jadi sarapan bareng sama kokoku. Aku bilang, "Kok lu lihat deh ini email." Dia baca, "Hah, lu positif?" "Iya." Terus dia kayak mundur satu langkah di belakang, selangkah, terus dia maju lagi. "Kok lu nggak bilang sih gini. Kan kalau misalnya lu bilang dari tadi malam, kita tuh bisa cari tahu gimana cara nyelesain masalahnya bareng-bareng." Terus aku bilangnya gini dong, "Gua aja yang ngasih tahu lu aja kayak langsung kayak gitu loh, back off, kayak mundur selangkah gitu kan." Ya udah gitu loh, gue tuh masih processing sebenarnya sampai pada hari ini, gue bilang sama dia gitu. Jadi akhirnya kokoku diem. Ya udah, habis ini kamu mau ngapain? Ya udah, aku bilang aku mau ke dokter segala macam. Oke, kelar sama kokoku. Pokoknya intinya jangan panik, nggak apa-apa. Panik itu pasti ada, apalagi kalau kamu tahu ternyata kamu positif. Panik itu pasti ada. Kayak kamu tuh kayak mesti nyiapin energi gitu loh, untuk jangan sampai kamunya kelamaan panik, sedangkan kamu harus ngadepin orang-orang yang juga panik ngelihat kamu positif COVID gitu loh. Pokoknya intinya dari kamu jangan panik lama-lama. Panik boleh tapi jangan lama-lama, karena kamu mesti butuh banyak energi untuk bisa kamu keluarkan, untuk bisa nge-handle situasi seperti ini. Oke? And then, poin kedua. Poin kedua itu, kalau kamu mau berdoa silahkan. Kalau misalnya berdoa bisa membuat kamu sedikit lebih tenang, why not? Silahkan lakukan. Mau berdoa, mau meditasi, mau kamu langsung
nelfon siapapun orang yang mungkin akan membuat kamu lebih tenang, itu nggak apa-apa. Setiap orang punya cara yang berbeda. Tapi kalau aku adalah orang yang aku lebih butuh waktu sendiri untuk bisa menyerap semuanya, sehingga aku bisa mikir apa nih yang harus aku lakukan gitu kan. Itu poin kedua. Poin ketiga yang aku lakukan itu adalah baca lagi hasil swab test, siapa tahu bisa berubah jadi negatif. Itu agak bego sih sebenarnya. Jadi aku udah mulai berusaha untuk tenang pada malam itu, tapi aku tetap baca. Gimana ya, ini bisa berubah kayak hasilnya. Oke, jadi aku tetap baca pelan-pelan. Oke, ternyata nggak berubah-berubah. Ya iyalah nggak berubah-berubah gitu kan. Oke, ternyata memang gue positif COVID, terima nasib. Tapi gue harus survive gitu kan. Ya, poin keempat adalah kamu balas emailnya. Biasa karena dari rumah sakit itu mau memastikan apakah email yang dikirimkan sama mereka dari laboratorium itu sampai ke kamu. Jadi mereka mau make sure kalau email ini sudah kamu terima. Jadi kamu balas, bilang aja oke, terima kasih, email sudah saya terima. Aku cuma balas gitu aja. Poin di sini itu konsultasi ke dokter di rumah sakit yang bersangkutan ini sudah aku lakukan, which is di hari esoknya di tanggal 24 aku konsultasi sama dokter waktu itu yang ada di pavilion rumah sakit Siloam MRCC Semanggi. Aku lupa nama dokternya waktu itu siapa, dokternya lagi tugas. Kemarin aku udah cerita ya gimana kan, agak sedikit kecewa. Aku mau nanya tentang CT dan cut off. Jadi biasanya dari hasil swab test ini disertakan beberapa presentase yang memperlihatkan CT dan cut off. Di video kemarin aku ada coba ceritain ke teman-teman, cut off itu kayak standar virus itu, lalu CT itu adalah virus yang ada di dalam kamu tuh berapa banyak. Jadi jangan sampai CT itu, jangan sampai virus ini sampai minus dari si standar, karena kalau misalnya dia minus berarti kamu positif. Itulah penjelasan untuk orang awam kayak kita. Nah waktu itu aku tanya case itu kan, dokternya bilang nggak tahu. Sorry, dokternya bilang nggak tahu. And then terus aku nanya dong, ya udah gimana caranya supaya aku tahu. Aku boleh ketemu sama dokter lab yang bertanggung jawab sama ini, dan dia bilang nggak bisa mbak, karena mbak udah positif. Oke, aku terima. Memang berarti aku udah positif, berarti aku harus mulai jaga jarak dengan orang lain dan gak boleh sembarangan lagi kan, biar tidak menjangkiti orang banyak. That's good, ya. Yeah. Dan I realize about that, gue sadar banget tentang itu. Untungnya aku punya temen di Pontianak yang Kalimantan yang juga dia positif COVID, dan dia udah self karantin sampai 28 hari, dan dia juga share banyak banget informasi ke aku yang aku tuh nggak tahu apa-apa. Akhirnya banyak dapat informasi dari dia, termasuk yang CT dan cut off tadi. Dan teman aku ini juga bantu aku untuk konsultasi sama dokter yang di Pontianak. Ya udah dapat penjelasan, akhirnya dia bilang kamu harus isolasi mandiri. Flow, kamu memang baik-baik aja sih, nggak ada gejala kan OTG, tapi kamu tetap harus isolasi mandiri karena kamu berpotensi pembawa virus, alias kamu kariernya. Sekarang kita ke poin ke-6 adalah isolasi mandiri atau self karantin, apalagi untuk yang OTG. OTG ini kemungkinan untuk membawa virus itu sangat besar. Banyak yang tidak sadar, takutnya komunikasinya sama orang yang lebih lemah daya tahan tubuhnya, dan itu bisa ngejangkitin gitu loh. Hati-hati, tetap jaga jarak aja sih menurut aku ya, menurut aku. Kemudian poin 7 adalah kamu bisa pilih Wisma Atlet atau hotel bintang 3 yang memang bekerja sama dengan pemerintah untuk menerima OTG. Jadi aku juga baru dapat informasi ini di Indonesia. Baru dapat informasi ini juga dikabarin dari teman-teman, karena waktu di Philippines nggak ada berita kayak gini kan. Informasi aku juga sempat googling segala macam. Pokoknya intinya harus proaktif untuk googling, cari informasi di Google. Itu point number 1. Makanya aku bilang tadi jangan sampai panik, karena you need your own energy, big energy, huge energy untuk bisa nyari informasi, untuk gather informasi, untuk kumpulin informasi. Karena informasi yang kita kumpulin tuh nggak cuma A, B, C, D, tapi banyak banget. Dan ini aku kumpulin dalam 1 hari untuk harus bisa mastiin aku stay di hotel atau di Wisma Atlet kah, atau di hotel kah untuk tanggal 24 malam. Sedangkan ini aku cari tahu udah 24 siang menjelang sore. Oke, itu yang poin ke-7. Kemudian poin ke-8 adalah ada yang lucu ketika aku nyari hotel, jadi aku filter lagi untuk cek harga di agoda.com. Oke, banyak yang full book, karena memang banyak banget yang full book waktu itu. Terus aku dapat Mercure Hotel di Peak Pantai Indah Kapuk. Sorry. Terus aku telepon dong, aku dapat nomornya dari Agoda, terus aku cari nomor resepsionisnya di Google. Aku telepon resepsionis, and then resepsionis bilang gini,
belum ada konfirmasi dari pihak pemerintah mengenai penerimaan pasien OTG di hotel mereka. Wow. Jadi sempat bingung karena pertama, hotel banyak yang full book, hotel yang kerjasama dengan pemerintah itu kan yang bisa nerima pasien OTG. Agak dilema jadinya kan, di satu sisi hotel pada full book, di sisi lain hotel yang ternyata nggak full book tapi belum bisa menerima pasien OTG waktu itu. Oke, PR lagi, tapi tetap jangan patah semangat. Yang penting untuk pasien OTG itu memang bisa isolasi mandiri ke Wisma Atlet dan Hotel Bintang 3 hasil kerjasama dari pemerintah. Tapi ingat, harga hotelnya beda gitu kan, harga hotelnya beda sama orang yang biasa mau check-in biasa sama orang yang memang menyandang status OTG, karena mereka menyediakan paket. Nanti kita akan bahas itu. Hasil tes swabnya dan surat rujukan dari rumah sakit harus ada. Biasa surat rujukan dari rumah sakit itu kayak ditandatangani dokter. Aku sih sampai saat ini belum dapat. Cuma nanti rencananya nanti di hari ke-10 pas aku mau swab tes lagi, atau hari ke-14 aku rencananya baru mau minta rujukan dari dokter supaya aku bisa isolasi mandiri. Siapa tahu bisa dibayar pemerintah kan gitu. Aku stay di YouStay Jakarta Pusat, dan sampai pada video ini dibuat aku masih belum tahu apakah ini bisa di-cover pemerintah atau enggak. Oke, tapi dari pihak hotel bilang, ada aku screenshot hasil percakapan aku sama manajer hotelnya. Pihak hotel bilang, iya, kami masih komunikasikan dengan Satgas Covid dan Kemenparekraf karena belum dapat surat atau garansi letter. Berarti, which means lagi ongoing, masih proses. Oke, nggak apa-apa. I still have time as well, jadi aku juga masih ada waktu. Di poin selanjutnya itu adalah poin ke-12. Nah, poin selanjutnya itu adalah, ada yang tanya juga nih mengenai asuransi. Oke, guys, aku nggak tahu asuransi yang lain, tapi aku sejauh dan selama ini pakai Prudential Insurance, dan untuk asuransi ini itu asuransi hanya bisa cover untuk Prudential case-nya ya. Prudential cuma bisa cover kalau misalnya rawat inap. Oke, jadi kalau misalnya nggak rawat inap di rumah sakit berarti tidak akan di cover. Aku kan nggak di rumah sakit, jadi kayak ya udah, itu kayak udah last ini sih, kayak udah peluru terakhir gitu kan akan dipakai. Tapi amit-amit sih jangan pakai juga. Aku hampir lupa bilang ini, kalau terima kasih untuk Ulina yang udah ngerekomendasiin YouStay ini ke aku. Coba TikTok sama temanku, bukan TikTok, telepon temanku, namanya Uli, dan kebetulan Uli ini adalah staf khusus di Kementerian Kemenparekraf, dan dia ada bilang kalau memang ada ini benar banget, coba flow, aku coba bantu kamu untuk cari tahu tentang ini. Akhirnya dia kasih rekomend 3 hotel, dan hotel ini langsung dapat kontak manajernya, sehingga ada apa-apa kayak hubungin manajernya langsung gitu loh. Jadi aku nggak tahu apakah ini bakal dibayarin sama pemerintah apa enggak, tapi yang pasti adalah at least I have proof to stay gitu loh selama 14 hari gitu kan. Kalau nggak sanggup datang, kalau misalnya kamu atau siapapun nggak sanggup datang ke hotel, atau ya udah maunya ke Wisma Atlet aja. Aku juga sempat kemarin ngumpulin informasi tentang Wisma Atlet. Jadi kalaupun memang mau ke Wisma Atlet, kamu bisa telepon 911, terus extensionnya itu 9. Jadi nanti kamu tinggal telepon 911, ini boleh dicatat nomornya 911 extension 9, karena ini adalah call center nasional, dan nanti kamu akan dijemput sama petugas medis di sana untuk bisa stay di Wisma Atlet. Tapi yang pasti kalau misalnya mau stay di Wisma Atlet, sekali lagi harus ada kayak surat rujukan dari puskesmas atau rumah sakit yang menyatakan kalau kamu positif COVID gitu loh. Itu nanti akan dijemput. Oh iya, aku juga mau bilang gini, aku kemarin sempat telepon di sini 911 extension 9 di call center ini. Aku coba telepon beberapa kali, nggak yang sampai kayak banyak banget sih, 2-3 kali, tapi itu nggak diangkat gitu kan. Karena memang aku harus putusin banyak hal di satu hari itu, mau putusin harus ke dokter ini gimana, tapi jawabannya kurang memuaskan. Ya udah aku putusin cari hotel, tapi hotelnya kayak tadi full book, dan pas ada yang nggak full book di telepon malah nggak menerima. Terus udah speechless, udah hopeless malah ya. Telepon temen juga kayak oke, dicariin, itu udah dicariin. Aku langsung OTW ke rumah untuk coba packing dulu, karena memang
aku optimis banget kalau malam ini harus stay di luar, gak boleh stay di rumah lagi bareng kokoku gitu kan, bareng koko dan adik sepupuku. Habis itu sambil packing aku langsung dapat informasi kalau Uli bisa dapatin hotel itu, dan aku proses booking segala macam, akhirnya bisa di stay. Udah selesai, tadi udah 12 poin yang aku sampaikan ke kalian, 12 poin, dan sekarang di poin-poin terakhir itu kayak poin ke-13 aku cuma mau kasih tips kayak jaga kondisi badan, minum air putih, dehidrasi, jangan sampai dehidrasi, jadi kayak hydrate yourself, jangan sampai lupa minum air putih, dan kalau bisa minum air putih yang anget, minum vitamin C, social distance, terus pakai masker, cuci tangan, ya tidur cukup, itu untuk nabung imun supaya imunnya nggak jatuh, nggak drop. Misalnya buat kamu yang terpaksa harus beraktivitas, mungkin pekerjaan kamu yang menuntut kamu untuk bertemu dengan banyak orang, itu kan kayak udah nggak ada pilihan lagi ya. Aku cuma bisa saranin positive thinking, stress management itu penting banget gitu loh. Pakai masker juga jangan lupa, karena aku juga sebenarnya dikelilingi sama orang-orang yang beraktivitas untuk bertemu dengan banyak orang gitu loh. Cuman untungnya kayak saling ngingetin aja lah. Kayaknya kita udah nih, udah 14 poin yang aku share ke kalian, dan semoga aja informasi ini berguna. Aku senang banget bisa kasih informasi ini ke teman-teman semuanya. Aku juga baik-baik aja, like you see. I feel good, really. Cuman kayak jerawat ini aja agak-agak mengganggu. I don't know why, stress kayaknya ya. But yang pasti I feel good right now. Menunggu hari aja kapan bisa keluar dari sini, dan untuk hari ke-6 ini bener-bener gak kemana-mana, pure di kamar ini. Tapi kamarnya not bad, servisnya juga oke. Makanan 3 kali sehari datang, ada laundry, dan bedsheet diganti setiap 3 hari sekali, kamar dibersihin. So aku gak punya alasan buat komplain gitu loh. Pekerjaan lancar, kumpulin bahan buat editing, dan kumpulin bahan juga buat konten YouTube. Dan semoga aja kalian seneng. Jangan lupa guys untuk like, subscribe, and comment. Kalau kamu misalnya ada pertanyaan, gak apa-apa, tanya aja di bawah, komen di bawah, aku pasti bakal balas. Jangan lupa share juga videonya kalau misalnya kamu gak keberatan. Jangan lupa pakai masker dan jaga kesehatan. I will see you in the next video, and I hope you guys feeling so well as well, and love yourself. Bye, have a nice day.